Halo kelas, berjumpa kembali dengan saya Joe Wicaksono masih di Labs Corner News Natorium Indonesia, media informasi yang memberitakan hal-hal terkini seputar riset, inovasi, dan dunia sains. Mengawali minggu ini, kami dari Labs Corner News kembali menyajikan kepada Anda beberapa tajuk berita terkini. Yang pertama dari Lampung, warga digegerkan dengan suara dentuman misterius yang ternyata adalah suara dari jatuhnya meteor yang merusakkan beberapa rumah warga. Tak hanya dari Lampung, dari Malang Raya, warga juga mendengarkan suara dentuman misterius yang hingga kini masih tidak diketahui apa penyebabnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita masuk mulai dari berita yang pertama. Dilansir dari Kompas.tv, pada hari Kamis 28 Januari 2021, warga Lampung yang berada di wilayah Tanggamus dan Lampung Tengah dikejutkan dengan suara dentuman hingga kilatan cahaya pada pukul 22 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Thomas Jamaludin mengatakan bahwa dentuman disebabkan shockwave atau gelombang kejut saat meteor masuk ke dalam atmosfer bumi. Hal ini diperkuat oleh tim peneliti dari Observatorium Astronomi ITERA Lampung atau OAIL dan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA yang melakukan pemeriksaan terhadap potongan batuan yang jatuh pada malam yang sama di beberapa rumah warga yang bahkan hingga merusakkan genting warga. Dari Lampung, kita bergerak ke daerah Jawa Timur, tepatnya di Malang Raya. Melansir informasi dari Kompas.com, pada Selasa 2 Februari 2021, warga di wilayah Malang Raya turut digemparkan dengan suara dentuman yang terdengar pada sekitar pukul 23:32 waktu Indonesia bagian Barat, yang juga dicuitkan oleh akun resmi BPBD Kota Malang. Dentuman ini sendiri menurut warga seperti suara dentuman meriam yang berlangsung hingga pukul 01.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang dapat benar-benar memastikan sumber penyebab dentuman tersebut. Kocok getar lur. Apa iki lur? Astagfirullahaladzim. Untuk dentuman itu sekitar pukul setengah 10 malam sampai jam 3 dini hari. Kalau menurut yang kami dengar, suaranya itu mirip seperti suara petasan namun agak berat dan itu pun suaranya jauh sekali. Untuk aktivitas vulkanik Gunung Semeru kita sudah tanyakan kepada BPBD Lumajang dan menurut BPBD Lumajang tidak mendengarkan suara apapun dari Gunung Semeru. Begitu sebaliknya di Gunung Raung juga tidak mendengarkan. Sudah kita tanyakan ke BPBD Banyuwangi, tidak menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan. Pakar Geofisika Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo menduga suara dentuman tersebut berasal dari aktivitas di permukaan bumi. Sebab alat deteksi milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Malang tidak mendeteksi adanya gempa maupun petir saat dentuman terdengar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, bahwa dentuman gempa tidak menyebabkan pengulangan suara. Subkoordinator Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Nia Hairani, turut menyatakan bahwa dentuman bukan dari aktivitas Gunung Semeru, dan masih diteliti apakah ada kaitan dengan aktivitas Gunung Raung. Pihak Pangkalan Angkatan Laut Malang juga memastikan bahwa dentuman bukan berasal dari latihan militer. Peneliti di Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN, Andi Pangerang, menegaskan pula bahwa sejauh ini tidak ada catatan asteroid yang tiba pada malam dentuman terjadi. Hal ini didasarkan pada pengecekan dengan menggunakan NEO, Earth Close Approaches.
Departemen Sains dan Teknologi membawa dunia riset melakukan uji coba hampir pada segala bidang, tak terkecuali pada bidang militer. Dilansir dari fifa.co.id, selain Amerika, Rusia, Turki, Cina pun mulai turut mengembangkan senjata jenis baru yang disebut dengan senjata railgun. Tidak seperti senjata konvensional yang menggunakan energi kimia untuk memaksa proyektil keluar dari laras dan menuju sasaran, railgun bergantung pada prinsip elektromagnetisme. Senjata-senjata ini menggunakan listrik untuk menghasilkan medan elektromagnetik yang sangat kuat di antara dua rel yang membentuk laras meriam. Perangkat logam konduktif yang disebut armatur mengambil proyektil dan mempercepat jalur di antara rel, mengirimkan proyektil yang mendesing dan melesat bahkan dapat mencapai 7 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Railgun dapat mempercepat proyektil ke kecepatan yang jauh lebih cepat daripada meriam tradisional dan ke jarak yang lebih dari ratusan kilometer. Siapa bilang panen sayur cuma bisa di kebun? Melansir informasi dari intisari.grid.id, sejumlah astronot NASA berhasil menanam dan memanen sayuran di Stasiun Internasional ISS. Berdasarkan analisis, tanaman selada yang ditanam di ISS menunjukkan sebagian besar nilai gizinya sama dengan selada yang ditanam di bumi. Ilmuwan juga tidak menemukan adanya jenis bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia, seperti Escherichia coli dan Salmonella. Namun masalah terbesar menanam tanaman di luar angkasa adalah perihal air, oksigen, dan nutrisi ke akar, sebab gaya berat mikro pada air dan oksigen tidak tercampur dengan baik. Pertumbuhan tanaman akan sangat penting untuk membangun tingkat keberlangsungan kehidupan manusia, karena selain menyediakan makanan, tanaman dapat memainkan peran dalam sistem pendukung kehidupan di masa depan yang dibutuhkan untuk misi luar angkasa dalam jangka panjang. Jadi bagaimana kelas? Tergoda tidak untuk mencoba segarnya sayuran ala luar angkasa? Berita 5, 3, 2, 1. Memasuki bulan Februari yang begitu romantis, Profesor B, pakar mahatau dari Natrium Indonesia, mengajak kita semua untuk belajar fisika secara sederhana dan menyenangkan. Balon berisi dengan udara bertemu dengan api. Kita lihat ada api dan Bagaimana? Asik kan belajar sains khususnya fisika bersama Profesor B, pakar mahatau? Saksikan selalu uji coba bersama Profesor B setiap hari Minggu di channel Natrium Indonesia. Demikian berbagai informasi terkini dan menarik yang kami sajikan dari Dapur Natrium Indonesia. Saya Joey Caksono beserta seluruh kerabat kerja Labs Corner News Natrium Indonesia pamit undur diri. Ingat, selalulah cari hal-hal baru, jangan takut untuk bereksplorasi dan berinovasi, dan selalulah mempelajari sains, karena bersama Natrium Indonesia, sains menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa!